Gaya kilogram per sentimeter persegi tetap aktif sebagai pengukuran gaya terutama karena perangkat pengukur tekanan yang lebih tua masih digunakan. Dalam satuan Si, satuan tersebut diubah menjadi satuan turunan Si Pascal Pa, yang didefinisikan sebagai 1 Newton per meter persegi N per meter 2. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per second 2. Dan gaya kilogram adalah 9,80665 N3, artinya 1 kg gaya per sentimeter 2 sama dengan 98,0665 kilopascal (kPa). Dalam beberapa publikasi yang lebih tua, kilogram gaya per sentimeter persegi disingkat KES bukan KILOGRAMPERCENTIMETER 2. Saya bacakan soalnya dulu. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih pada suatu rumah tinggal, dibuat sebuah tangki air bersih ukuran 1 meter kali 1 meter kali 0,85. Jadi kalau volumenya adalah 1 kali 1 kali 0,85, berarti 0,85 meter kubik atau 850 liter dengan tinggi 3 meter dari muka tanah. Daya dukung tanah yang diizinkan pada kedalaman minus 1,5 meter adalah PA, itu adalah P artinya beban yang diizinkan ya, P izin 1 kg per cm persegi. Langkah awal kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan PA sama dengan 1 kg per cm persegi. Itu dulu ya, apa maksudnya? Ini apakah sudah tanah keras atau ini tanah rawa ya, yang 1 kg per cm persegi? Karena kalau langsung PA adalah 1 kg per cm persegi, mungkin kita agak sulit ya membayangkan ini tanahnya termasuk tanah sangat rawa, tanah rawa, atau tanah sedang, atau tanah keras. Tetapi kalau saya menyampaikan bahwa QC-nya 12 kilogram per sentimeter persegi, itu kan sudah terbayang ya, karena di beberapa referensi mengatakan ya bahwa kita kalau ingin menempatkan pondasi setidaknya di QC 12 kg per sentimeter persegi. Itu QC ya, beda dengan PA. PA itu adalah izinnya. Nanti kita akan lihat apa bedanya QC dari data sonder dengan PA. Malah kita tidak mengizinkan ya QC lebih kecil daripada 12 kg per cm persegi untuk pondasi tapak. Berarti kita akan terbayang bahwa 12 kg per cm persegi untuk QC itu papasan. Papasan ya. Jadi dikatakan minimum. Berarti tanah yang kalau saya golongkan itu cukup yang dikatakan baru mau ingin masuk ke tanah sedang atau tanah yang stiff ya, atau kaku. Tanah yang kaku. Dan sekarang kita lihat ya, apa itu? Seperti apa tuh? PA sama dengan 1 kg per cm persegi. Nah, saya mengambil ya, ini ada kalimat yang menjelaskan kapasitas daya dukung dari buku Hari Kristadi Hadiatmo di halaman ya, nanti mahasiswa bisa melihat di halaman 3.67a. Kita baca dulu kutipannya itu. Katanya kapasitas dukung dari hasil uji kerucut sondir ya, statik sondir untuk fondasi pada lapisan pasir. Jadi ada yang lapisan pasir ya, yang non kohesif, yang kohesif adalah di tanah lempung. Jadi ini yang non kohesif. Menurut Meyerhoff 1956 menyarankan persamaan sederhana untuk menentukan kapasitas daya dukung izin. Jadi yang PA tadi adalah daya dukung izin. Ya, sekali lagi, yang PA tadi adalah daya dukung izin. Nah, jadi oleh Meyerhoff di sini menentukan kapasitas daya dukung izin yang didasarkan pada penurunan 1 inci. Jadi ada penurunan izinnya dibatasi 1 inci.
Persamaannya didasarkan pada kurva terjagi dan Peck 1943 dan dapat diterapkan untuk pondasi telapak atau pondasi memanjang yang dimensinya tidak begitu besar pada pasir kering ya sebagai berikut. Untuk pondasi bujur sangkar atau pondasi memanjang yang lebarnya ya dari sisi lebar diberi kode B di sini kecil dari 1,2 meter. Jadi kalau kita menggunakan lebarnya kecil dari 1,2 meter atau sama dengan 1,2 meter, nah, QA yang berlaku, QA sini ya, ini bisa saya samakan dengan PA tadi. PA adalah daya dukung izin, ini adalah daya dukung izin juga yang QA adalah QC per 30. Jadi di soal tadi, pengertian QA dengan daya dukung izin kalau tanahnya berpasir ya untuk 1 kg per cm persegi ya itu akan setara dengan QC sama dengan 30 ya. Karena apa? Karena QA di sini kalau QC kita ganti 30, kita bagi dengan 30 itu sama dengan 1. Berarti kalau tanahnya pasir ya itu QC setara 30. QC yang setara dengan 30 itu sudah tanah yang cukup keras ya. Jarang ya kalau di Pekanbaru kedalaman 1,5 meter mau dijumpai QC sampai 30. Jarang sekali dijumpai. Mungkin beberapa lokasi sih ada ya. Di sekitar ini airport itu ada. Sekitar Jalan Durian pertemuan dengan Soekarno-Hatta ya dari hasil penelitian itu bisa dijumpai. Untuk wilayah lain itu sulit dijumpai ya, QC sampai 30, QC sama 12 saja itu pun dikatakan di Pekanbaru mungkin tidak mencapai 50%-nya. Jadi ternyata dalam soal ini dia menempatkan ya pada QC sama dengan 30 kg per cm persegi atau dia memberikan daya dukung izin 1 kg per cm persegi itu sudah tanah yang cukup keras ya. Tentu ya kalau tanah keras efisiensinya di pondasi. Tetapi kalau tadi QC 30, QC-nya kita katakan 15 saja ya. Katakan 15, tentu pondasinya akan 2 kali lipat dari hasil desain ini. Nah, dengan QC sama dengan 30. Kalau QC 15 berarti daya dukung izinnya sekitar 0,5 kg per cm persegi. Ya, tentu pondasinya akan kali 2 karena daya dukung izinnya adalah setengahnya, katakanlah begitu. Nah, jadi kita ikuti aja. Ya, sekarang dengan adanya penjelasan saya ini berarti mahasiswa sudah dapat membayangkan dan dapat memahami apa yang dimaksud dengan QC sama dengan 30 ya kilogram per cm persegi yang setara dengan daya dukung izin sama dengan 1 kg per cm persegi.